Shalom, kawan oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap di bawah perlindungan Tuhan, dan tetap bergembira karena Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, saya yakin kita semua pasti pernah meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat kembali. Pernah tidak kita menerima jawaban doa kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, yang tidak seperti apa yang kita harapkan? Terkadang dalam menjawab doa kita, Tuhan memang tidak memberikan apa yang kita minta atau kita inginkan. Mengapa kemudian Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan? Dan bagaimana seharusnya respon kita sebagai orang percaya ketika menerima jawaban doa tidak seperti yang kita minta atau kita inginkan? Hal inilah yang kita akan merenungkan pada hari ini. Kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, dalam menjawab doa kita, Tuhan terkadang menjawab doa kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita minta atau tidak pernah kita inginkan. Ada beberapa alasan mengapa kemudian kita menerima jawaban doa tidak seperti yang kita minta atau kita harapkan. Karena Tuhan memiliki tujuan ketika memberikan jawaban doa yang seperti itu. Alasan pertama mengapa Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita inginkan adalah supaya kita sadari betul bahwa ketika kita berdoa ini adalah kita sedang berkomunikasi kepada Tuhan. Saat kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mengapa kita datang kepada Tuhan? Karena kita membutuhkan Dia. Jadi dalam doa kita adalah karena kita mencari Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan karena kita membutuhkan Dia. Kita sadar betul kita membutuhkan Dia. Yang kedua, mengapa kemudian Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan adalah supaya kita sadar bahwa rancangan kita, jalan yang kita pilih belum tentu sama dengan jalan dan rancangannya Tuhan. Bisa jadi apa yang kita minta dari Tuhan, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam itu akan kita gunakan untuk kepentingan diri kita atau untuk memuaskan diri kita atau hawa nafsu kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan ayat 3 dikatakan di sana bahwa kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Atau kalau kita berdoa, kita tidak memperoleh apa-apa karena kita salah dalam berdoa. Karena apa yang kita minta itu akan kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Terkadang memang Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta karena Tuhan tahu betul di dalam hati kita
Yang kita minta ini akan kita gunakan untuk kepuasan diri kita. Mungkin contohnya misalnya seperti ini. Kita berdoa, Tuhan berkatilah pekerjaanku, berkatilah usahaku. Biar melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Itu di perkataan kita. Tetapi di dalam hati kita Tuhan lihat. Tuhan lihat ada hal yang tersembunyi yang mungkin juga kita tidak sadari hal itu. Tetapi ada hal dalam hati kita yang tersembunyi. Bahwa kita berpikir atau kita merasa bahwa ketika Tuhan memberkati hidup kita, maka usaha kita akan berhasil. Dengan berhasil usaha kita, maka kita akan bertambah. Dengan kita semakin bertambah kekayaan, maka kita bisa membeli sesuatu. Atau ketika pekerjaan kita berhasil, kita mendapatkan jabatan dan akhirnya kita dihormati orang sehingga kita mau apa saja kita bisa dapatkan. Ketika kita meminta seperti itu dan Tuhan menemukan di dalam hati kita ada tujuan lain, Tuhan tidak akan memberikan itu, Dia akan memberikan hal yang lain yang tidak pernah kita minta bahkan. Nah, kalau dikasih oleh Tuhan, terkadang memang Tuhan tidak menjawab doa kita, atau kita tidak memperoleh apa-apa karena kita salah dalam berdoa. Karena apa yang kita minta akan kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, sehingga Dia memberikan jawaban doanya dengan hal yang tidak kita minta. Nah, kawan-kawan dikasih oleh Tuhan, yang ketiga alasannya mengapa Tuhan menjawab doa kita dengan hal yang tidak kita inginkan atau tidak pernah kita minta kepada Tuhan adalah agar kita mulai belajar untuk menanggalkan rencana dan jalan yang kita pilih dan mulai belajar untuk mengenakan apa yang menjadi rencana dan jalannya Tuhan. Karena hidup orang percaya pada dasarnya adalah hidup di mana kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Tidak peduli apa peran engkau saat ini, entah engkau pendeta, entah engkau seorang pengacara, entah engkau seorang mahasiswa, entah engkau seorang dokter, yang Tuhan mau adalah dalam hidup kita kehendak Tuhan akan digenapi. Jadi kalau kita tidak mau menanggalkan rancangan dan jalan kita, maka apapun yang kita minta, Tuhan tidak akan berikan. Yang Dia akan berikan adalah apa yang menjadi jalan dan rancangan Dia bagi hidup kita. Nah, terkadang ketika menerima ini kita tidak mengerti. Ya, tidak ada satupun orang ketika menerima jawaban Tuhan dia langsung mengerti. Tidak. Tetapi ada perbedaan. Ketika orang yang mau belajar untuk mengasihi Tuhan, ketika dia menerima jawaban yang tidak dia minta, dia kemudian mulai belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Dia mulai belajar untuk menjadikan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya dia. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri di dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita setiap murid-muridnya bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi di dalam bumi ini, termasuk di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan tadi juga yang kita baca dalam Yesaya tadi juga diingatkan kembali bahwa apa yang telah Tuhan firmankan bagi hidup kita itulah yang akan terjadi. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini sebenarnya sebagai hidup orang percaya dan hidup di mana kehendak Tuhan yang terjadi. Oleh karena itu, terkadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, karena sebenarnya apa yang kita mau ini bukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Hanya kita tidak mengerti. Oleh karena itu kita harus belajar untuk kemudian pada poin berikutnya. Tujuannya adalah, poin yang keempat adalah agar kita belajar untuk tunduk pada rencananya Tuhan, belajar untuk tunduk pada kehendaknya Tuhan, belajar untuk tunduk pada kedaulatannya Tuhan, belajar untuk tunduk pada pada cara dan waktunya Tuhan. Jadi kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan tidak memberikan jawaban doa
kita seperti yang kita mau, karena supaya mengingatkan kepada kita bahwa kita lah yang membutuhkan Dia, bahwa kita selalu membutuhkan Dia. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada kita tidak semua yang kita minta itu baik buat kita. Terkadang apa yang kita minta itu sebenarnya dalam hati kita paling dalam itu akan kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan bisa jadi yang kita minta ini justru akan mencelakakan kita, sehingga Tuhan tidak memberikan itu. Yang Tuhan berikan kemudian apa? Yang Tuhan memberikan kemudian kepada kita adalah apa yang menjadi rancangan dan jalannya Dia. Nah, ketika apa menjadi rancangan dan jalannya Dia ini kita terima, tidak semua kita mengerti. Yes, kadang-kadang kita perlu menangis untuk menerima ketika menerima jawaban Tuhan itu. Tetapi ketika kita menerimanya, kita sedang dilatih untuk yang berikutnya, agar kita belajar tunduk pada kedaulatan Tuhan. Bahwa yang mengatur, yang menetapkan hidup kita adalah Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengatur kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Bukan cara kita, tetapi caranya Tuhan. Bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Kita terkadang harus menerima jawaban doa untuk tidak seperti yang kita minta, agar kita belajar tunduk pada kedaulatannya Tuhan. Agar kita merubah mindset kita ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan iman, tidak lagi memandang bahwa ketika kita berdoa bahwa Tuhan harus mewujudkan apa yang kita minta. Tetapi doa dengan iman adalah doa karena penundukan diri kepada kedaulatannya Tuhan. Ketika kita berdoa dengan iman, artinya kita berdoa dengan penyerahan diri pada rancangan Tuhan, pada rencananya Tuhan, pada waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Itu adalah doa dengan iman. Tuhan mau kita berdoa dengan iman. Tuhan mau kita melepaskan rancangan kita, dan kemudian kita mengenakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kawan-kawan, bagaimana respon kita seharusnya ketika menerima ini? Saya teringat sebuah mazmur yang berkata, sebuah mazmur dari Mazmur 62 ayat 9 yang berkata bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika kita menerima jawaban Tuhan yang tidak sesuai dengan yang kita doakan, yang pertama tetaplah percaya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jika kita yang jahat saja, kemudian untuk anak-anak kita sudah merencanakan nanti dia akan sekolah di mana, dia akan mendapatkan pendidikan apa, dia akan semua kita sudah pikirkan. Masakan Tuhan Bapa kita yang sungguh luar biasa kemudian merencanakan rancangan kecelakaan? Tentu tidak. Dia pasti memiliki rancangan damai sejahtera untuk kita. Percaya akan hal itu. Tidak mungkin juga ketika kita meminta roti kepada Tuhan dia memberikan ular, tidak mungkin, karena kepada anak kita saja kalau dia minta roti masa kita kasih ular, kan nggak mungkin, apalagi Bapa kita di surga. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak memahami mengapa Tuhan memberikan jawaban doa yang seperti ini, gak apa-apa, sampaikan kepada Tuhan, curahkan. Tuhan, aku tidak mengerti. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa aku harus mengalami ini? Berikan aku petunjukmu, berikan aku jalanmu, beritahukan aku isi hatimu, kuatkan aku Tuhan agar aku tetap berjalan dalam rancanganmu. Aku percaya Bapa, Engkau memiliki rancangan yang baik bagiku walaupun aku tidak mengerti pada hari ini. Tetapi peganglah tanganku supaya aku bisa melewati masa-masa sulit ini. Itu doa orang percaya. Yang ketiga, bagaimana respon kita? Adalah kita tetap berlindung kepada Tuhan. Tetap berada di bawah perlindungan Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti, kita percaya kita dilindungi, dipimpin, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kawan-kawan yang dikasih oleh Tuhan, jika hari ini kita
menerima jawaban doa yang tidak seperti kita harapkan atau kita minta, jangan kecewa kepada Tuhan. Dia memiliki maksud bagi hidupmu, supaya engkau mulai melihat bahwa kau membutuhkan Tuhan, supaya engkau mulai belajar untuk melihat bahwa Tuhan tidak akan memberikan hal yang mencelakakan engkau. Kalau yang kau minta itu mencelakakan hidupmu, maka Tuhan tidak akan memberikan itu. Dia akan memberikan hal yang terbaik dalam hidupmu. Mungkin kau tidak mengerti apa menjadi rencana Tuhan pada hari ini. Tetaplah memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Tunduk pada kedaulatannya, dan percaya bahwa Dia memiliki rancangan damai sejahtera untuk kita di hari esok. Kalau kita tidak mengerti, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan tetaplah berada di bawah perlindungan Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai bertemu dalam perlindungan berikutnya. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan, kawan-kawanku. Tetap percaya, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan berada selalu di bawah perlindungan Tuhan. Karena Tuhan adalah perlindungan kita. Sampai bertemu dalam perlindungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.